Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Abdullah Sarkani dengan NIM F1C022002. Baik, di sini saya akan mempresentasikan tentang analisa titik impas dan analisa. Faktor-faktor yang mengakibatkan ketidakpastian cukup banyak jumlah maupun variasinya. Secara umum, ada 4 faktor yang dianggap menjadi sumber ketidakpastian yang hampir selalu muncul dalam studi ekonomi teknik, yaitu yang pertama, faktor kemungkinan estimasi yang tidak akurat digunakan dalam studi atau analisa. Apabila hanya tersedia sedikit sekali informasi-informasi faktual tentang aliran kas masuk maupun keluar, maka estimasi akan bisa akurat tergantung pada cara estimasi yang digunakan. Yang kedua, tipe bisnis dan kondisi ekonomi masa depan. Beberapa tipe bisnis akan mengandung ketidakpastian yang lebih tinggi dibandingkan dengan tipe bisnis yang lain. Yang ketiga, tipe pabrik dan peralatan yang digunakan. Fasilitas produk yang dirancang untuk fungsi-fungsi khusus relatif lebih tinggi risikonya dibandingkan dengan fasilitas-fasilitas untuk fungsi umum. Yang keempat, panjang periode studi atau horizon perencanaan yang dipakai. Semakin panjang periode studi pada kondisi lain yang tetap, maka ketidakpastian akan semakin tinggi juga. Selanjutnya, ada beberapa cara atau metode yang bisa digunakan untuk menangani ketidakpastian yang diakibatkan oleh 4 faktor di atas. Yang pertama, analisa titik impas. Analisa ini digunakan apabila pemilihan alternatif sangat dipengaruhi oleh satu faktor tunggal yang tidak pasti, misalnya utilisasi kapasitas. Yang kedua, analisa sensitivitas. Analisa sensitivitas cocok diaplikasikan pada permasalahan yang mengandung satu atau lebih faktor ketidakpastian. Yang ketiga, analisa resiko. Apabila nilai-nilai suatu faktor dianggap mengikuti suatu distribusi probabilitas yang merupakan fungsi dari variabel random, maka analisis risiko perlu dilakukan. Selanjutnya, analisa titik impas. Analisa titik impas adalah salah satu analisa dalam ekonomi teknik yang sangat populer digunakan terutama pada sektor-sektor industri yang padat karya. Analisa ini akan berguna apabila seorang akan mengambil keputusan pemilihan alternatif yang cukup sensitif terhadap variabel atau parameter, dan bila variabel-variabel tersebut sulit diestimasi nilainya. Selanjutnya, metode titik impas ini bisa digunakan untuk melakukan analisis pada berbagai macam permasalahan. Di antaranya, yang pertama, menentukan nilai ROR di mana dua alternatif proyek sama baiknya. Misalkan kedua alternatif proyek tersebut sama baiknya pada ROR sebesar 12%, maka titik impas dari ROR kedua alternatif tersebut adalah 12%. Bila ROR ternyata lebih besar atau lebih kecil dari 12%, maka alternatif yang satu akan lebih baik dari alternatif yang lain. Yang kedua, menentukan tingkat produksi dari dua atau lebih fasilitas produksi yang memiliki konfigurasi ongkos-ongkos yang berbeda, sehingga pada tingkat tersebut ongkos tahunan yang terjadi adalah sama antara fasilitas yang satu dengan fasilitas yang lainnya. Misalkan dua alternatif fasilitas saat produksi akan mengakibatkan ongkos-ongkos tahunan yang sama pada tingkat produksi 2000 unit per tahun, maka tingkat produksi 2000 unit per tahun ini disebut tingkat produksi impas. Bila ternyata perusahaan harus berproduksi pada tingkat 3000 unit per tahun atau 1500 unit per tahun, maka salah satu alternatif tersebut akan lebih baik dari yang lainnya. Sekian dan terima kasih. Selanjutnya akan dibahas oleh saudara saya. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya saya akan melanjutkan presentasi yang tadi, yaitu titik impas. Di sini perkenalkan terlebih dahulu, nama saya Red Maulidi, NIM F1C022
2042. Di sini saya lanjut ke nomor 3, melakukan analisa buat beli. Pada tingkat produksi tertentu, biaya-biaya yang terjadi akan sama antara membeli suatu komponen atau membuatnya sendiri. Jadi, pada tingkat impas ini, pilihan untuk membuat sendiri suatu komponen atau peralatan akan sama efisiennya dengan pilihan untuk membelinya dari luar perusahaan. Yang keempat, menentukan berapa tahun yang dibutuhkan atau berapa banyak produk yang harus dihasilkan agar perusahaan berada pada titik impas, yaitu biaya-biaya yang dikeluarkan sama persis dengan pendapatan yang diperoleh. Bila suatu alternatif proyek bisa berproduksi di atas titik impas ini, maka alternatif tersebut layak dilaksanakan. Selanjutnya di sini 6.2.1 analisis titik impas pada permasalahan produksi. Aplikasi analisis titik impas pada permasalahan produksi biasanya digunakan untuk menentukan tingkat produksi yang bisa mengakibatkan perusahaan berada pada kondisi impas. Untuk mendapatkan titik impas ini, maka harus dicari fungsi-fungsi biaya maupun pendapatannya. Pada saat kedua fungsi tersebut bertemu, maka total biaya sama dengan total pendapatan. Di sini ada 3 komponen biaya yang dipertimbangkan dalam analisa ini, yaitu yang pertama biaya-biaya tetap atau fixed cost, yaitu biaya-biaya yang besarnya tidak dipengaruhi oleh volume produksi. Beberapa yang termasuk biaya tetap adalah biaya gedung, biaya tanah, biaya mesin dan peralatan dan sebagainya. Yang kedua di sini biaya-biaya variabel atau variable cost, yaitu biaya-biaya yang besarnya tergantung biasanya secara linear terhadap volume produksi. Biaya yang terdorong biaya variabel diantaranya adalah biaya bahan baku dan biaya tenaga kerja langsung. Lalu yang ketiga ada biaya total atau total cost, adalah jumlah dari biaya-biaya tetap dan biaya variabel. Selanjutnya di sini ada diagram. Bila digambar dalam grafik maka biaya tersebut terlihat seperti gambar 6.1. Di sini ada, kita lihat grafik kirinya itu ada ongkos dan di bawahnya itu ada volume produksi. FC-nya itu datar. Terus di sini kita lihat yang B, volume produksi sama ongkosnya itu berbanding lurus. Bisa dibaca dengan makin banyak ongkosnya maka volume produksinya juga makin banyak berbanding lurus. Selanjutnya di sini kita lihat grafik C, yaitu grafik TC, yaitu FC ditambah PC. Kita lihat ada grafiknya berbanding lurus dan berbanding datar, tidak ada perubahan. Selanjutnya bila dimisalkan X adalah volume produk yang dibuat dan C adalah ongkos variabel yang terlibat dalam pembuatan satu buah produk, maka ongkos variabel untuk membuat X buah produk adalah PC sama dengan CX. Karena ongkos total adalah jumlah dari ongkos-ongkos tetap dan ongkos-ongkos variabel, maka berlaku hubungan TC sama dengan FC ditambah PC sama dengan FC ditambah CX, di mana TC adalah ongkos total yang membuat X produk, FC adalah ongkos tetap, PC adalah ongkos variabel yang membuat X produk, C adalah ongkos variabel untuk membuat satu produk. Dalam analisa titik impas selalu diasumsikan bahwa total pendapatan atau total revenue diperoleh dari penjualan semua produk yang diproduksi. Bila harga satu buah produk adalah T, maka harga X buah produk akan menjadi total pendapatan atau TR sama dengan PX, di mana TR adalah total pendapatan dari penjualan X buah produk, P harga jual per satuan produk. Selanjutnya titik impas akan diperoleh apabila total ongkos-ongkos yang terlihat persis sama dengan total pendapatan, yaitu TR sama dengan TC atau PX sama dengan FC ditambah CX. X sama dengan FC per P kali C, di mana X dalam hal ini adalah volume produksi yang menyebabkan perusahaan beberapa pada titik impas atau BEP. Tentu saja perusahaan akan mendapat untung apabila bisa berproduksi di atas X melampaui titik impas. Hal ini ditunjukkan seperti pada gambar grafik di bawah ini. Di sini kita lihat ongkos, lalu ada volume produksi. Di sini di titik-titik X ini adalah titik temu antara titik BEP, yaitu titik impas tersebut. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman kelompok saya. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin Bu. Perkenalkan, nama saya Muhammad Al-Fatih Habibi, NIM F1C022018.
Nah, di kesempatan kali ini saya akan melanjutkan presentasi dari rekan-rekan saya. Rekan-rekan tadi yang sudah menjelaskan dari slide 1 sampai 10 dan sekarang saya menjelaskan di slide 11 sampai 15. Di sini di slide 11 ini ada contoh 6.1 yang dimana PT ABC Indonesia merencanakan membuat sejenis sabun mandi untuk kelas menengah. Ongkos total untuk pembuatan 10.000 per sabun per bulan adalah sebesar 25 juta dan ongkos total untuk pembuatan 15.000 sabun per bulan adalah 30 juta. Asumsikan bahwa ongkos-ongkos variabel berhubungan secara proporsional dengan jumlah sabun yang diproduksi. Hitunglah A. Ongkos variabel per unit dan ongkos tepatnya. B. Bila PT ABC Indonesia menjual sabun tersebut seharga 6.000 per unit, berapakah yang harus diproduksi per bulan agar perusahaan tersebut berada pada kondisi impas? C. Bila perusahaan memproduksi 12.000 sabun per bulan, apakah perusahaan untung atau rugi? Dan berapa keuntungan atau kerugiannya? Selanjutnya itu ada solusinya yang kita lihat. Di mana lihat ini? Untuk solusi A, ongkos variabel per unit itu adalah ini rumusnya. TCA sama dengan TCB, di mana A sama dengan 15.000 unit dan B sama dengan 10.000 unit. Jadi kita buat persamaan ya di sini, Bu. Ada FC tambah CX sama dengan FC tambah C 15.000 sama dengan 30 juta untuk persamaan pertama. Untuk persamaan kedua itu FC tambah CX sama dengan FC tambah C kali 10.000 sama dengan 25 juta. Oke, ini. Nah, terus kita lihat di sini. Lihat nih untuk ini untuk persamaan. Kita lihat di sini ada sedangkan ongkos tetapnya bisa dihitung berdasarkan persamaan ya. Itu persamaan nomor 2 di mana TC sama dengan FC tambah CX. Di sini ada 25 juta, TC 25 juta sama dengan FC, CX-nya diganti 1.000 per unit kali 10.000. Dari sini bisa dapat 15 juta. Nah, untuk jawaban A-nya di sini FC-nya 15 juta. Jadi ya. Terus kalau bila P sama dengan 6.000 unit, maka jumlah yang harus diproduksi per bulan agar mencapai titik impas itu. Nah, ini jumlah produksi per bulan agar mencapai titik impas itu kita asumsikan dengan huruf X. X itu jumlahnya. FC ini yang tadi itu ongkosnya. Jadi ongkosnya 15 juta dibagi sama P kurang C, 6.000 kurang 1.000. Jadi untuk per bulan itu harus diproduksi agar mencapai titik impas itu minimal 3.000 per unit. Itu dia. Slide selanjutnya, jadi volume produksi sebesar 3.000 unit per bulan menyebabkan perusahaan berada pada titik impas. Itu dia. Terus untuk jawaban nomor C, bila X sama dengan 12.000 per unit per bulan, maka total penjualan adalah, ini kita asumsikan total penjualannya atau TR sama dengan PX. Yang dimana P kali X di sini dia. P-nya itu 6.000 unit kali 12.000 unit. 6.000 per unit kali 12.000 unit. Nah, di sini ada 72 juta per bulan dan total ongkos yang terjadi adalah FC tambah CX 15 juta tambah 1.000 unit kali 1.000 per unit kali 12.000, 27 juta per bulan. Jadi perusahaan berada dalam kondisi untung karena dengan memproduksi 12.000 unit per bulan, maka total penjualan akan lebih tinggi dari total ongkosnya. Besarnya keuntungan adalah 72 juta sampai 27 juta adalah kurang 27 juta, berarti untungnya itu 45 juta per bulan. Contoh lagi. Contoh soal, seorang mahasiswa berbisnis roti crispy dengan modal awal 10 juta, harga rotinya 2.000 dan ongkos produksinya 1.000 per unit. Sedangkan setiap tahun dia harus membayar pajak 200.000. Umar usaha 5 tahun dan unit harus diproduksi agar BEP diketahui bunga 12% per tahun. Nah, di sini kita bisa ketahui ini ada beberapa poin ya. Yang pertama tuh I, pajaknya itu bunganya itu 12% per tahun. Terus P-nya itu 10 juta untuk modal awal, C-nya itu 1.000 harga unitnya, dan P 2.000 itu harga rotinya ya.
Terus untuk pajaknya itu di sini 200.000 dan ditanya tuh BEP-nya. Nah, kita bisa lihat ini. Contoh 6.2 yang dimana misalkan PT ABC Indonesia merencanakan untuk memproduksi produk baru yang membutuhkan ongkos awal sebesar 150 juta dan ongkos operasional dan perawatan sebesar 35.000 per jam. Di samping itu, perusahaan harus membayar ongkos-ongkos lain sebesar 75 juta per tahun berdasarkan waktu standar yang diperoleh dari studi teknik tata cara dan pengukuran kerja. Dapat diestimasikan bahwa untuk memproduksi 1000 unit produk dibutuhkan waktu 150 jam. Selanjutnya, diestimasikan juga bahwa harga per unit produk adalah 15.000 dan investasi diasumsikan akan berumur 10 tahun dengan nilai sisa 0. Dengan mar 20%, hitunglah berapa unit yang harus diproduksi agar perusahaan ini berada pada kondisi impas. Mungkin sekian yang bisa saya sampaikan, Bu. Setelahnya disampaikan oleh rekan saya. Oke. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anjur Frednah dengan NIM F1C022001. Jadi di sini saya akan melanjutkan presentasi dari teman saya sebelumnya. Adapun langkah-langkah untuk menyelesaikan soal tersebut, yaitu kita misalkan X adalah jumlah produk per unit yang harus diproduksi dalam setahun agar mencapai titik impas dengan menggunakan ongkos tahunan AC sama dengan annual cost dan penjualan tahunan yaitu AR atau annual revenue. Maka kondisi impas akan diperoleh bila AC sama dengan AR. Di sini di mana AC yaitu 150 juta dikali A per P dikali 20% dikali 10 balas kurung plus 75 juta plus 0,150 dikali 35.000 dikali X, sehingga menghasilkan 150 juta dikali 0,2385 ditambah 75 juta ditambah 5.250 X, sehingga sama dengan 110,778 juta ditambah 5.250 X, dan AR sebesar 15.000 dikali X, sehingga untuk menyamakan kondisi impas di mana di sini 778 juta ditambah 5.250 X, sehingga menghasilkan sama dengan 15.000 dikali X, 15.000 X, sehingga menghasilkan 110,775.000 sama dengan 9.750 X. X sama dengan 78 juta sama 775.000 per 9.750, sehingga hasil akhirnya yaitu 11.362 unit per tahun. Sehingga kesimpulannya, PT ABC Indonesia harus memproduksi sebanyak 11.362 unit
per tahun agar berada pada kondisi impas. Dengan demikian, maka perusahaan harus memproduksi di atas 11.362 unit per tahun agar berada pada kondisi untung. Analisa titik impas pada pemilihan alternatif investasi. Pemilihan alternatif investasi seringkali akan mengakibatkan keputusan yang berbeda apabila tingkat produksi atau tingkat utilitas dari investasi tersebut berbeda. Dalam pemilihan fasilitas produksi misalnya, perusahaan cenderung akan membeli mesin-mesin atau fasilitas lain yang harganya lebih murah walaupun ongkos variabelnya lebih tinggi bila tingkat produksi yang akan dilakukan cukup rendah. Sebaliknya, bila tingkat produksi yang cukup tinggi, maka perusahaan akan lebih baik apabila membeli fasilitas-fasilitas yang berteknologi tinggi, yang ongkos investasinya lebih tinggi namun ongkos-ongkos variabelnya lebih rendah. Untuk mendapatkan keputusan yang baik dari persoalan seperti ini, maka harus dicari suatu titik yang menyatakan tingkat produksi di mana suatu alternatif A akan impas sama baiknya dengan suatu alternatif B misalnya, dan kapan alternatif A lebih baik atau lebih jelek dari alternatif B. Sebagai contoh, perhatikan pada gambar 6.3 yang menyatakan perilaku ongkos dua alternatif A dan B. Alternatif A memiliki ongkos awal lebih tinggi namun ongkos-ongkos variabelnya lebih rendah, ditunjukkan oleh gradien yang lebih kecil pada garis ongkos. Sebaliknya, alternatif B memiliki ongkos awal FC yang lebih rendah tetapi ongkos-ongkos variabelnya lebih tinggi. Kedua alternatif akan sama baiknya atau impas bila unit variabelnya misalnya tingkat produksinya adalah sebesar X, maka bila unit variabelnya kurang dari X, maka alternatif B yang lebih baik, dan bila unit variabelnya lebih dari X, maka alternatif A lebih baik. Analisa titik impas pada permasalahan-permasalahan seperti ini biasanya diselesaikan dengan menggunakan alat bantu analisa EUAC atau nilai sekarang atau PW. Langkah-langkah berikut ini cukup baik diikuti dalam menentukan alternatif berdasarkan analisa titik impas. Yang pertama yaitu definisikan secara jelas variabel yang akan dicari dan tentukan satuan atau unit dimensinya. Yang kedua, gunakan analisa EUAC atau analisa nilai sekarang untuk menyatakan total ongkos setiap alternatif sebagai fungsi dari variabel yang didefinisikan. Yang ketiga, ekuivalenkan persamaan-persamaan ongkos tersebut dan carilah nilai impas dari variabel yang didefinisikan. Yang keempat, bila tingkat utilitas yang diinginkan lebih kecil dari nilai titik impas, pilih alternatif yang memiliki ongkos variabel yang lebih tinggi atau gradiennya lebih besar. Dan bila tingkat utilitas yang diinginkan di atas nilai titik impas, pilih alternatif yang memiliki ongkos-ongkos variabel yang lebih rendah, yang dimana gradiennya lebih kecil. Seperti pada gambar 6.3 yang dimana dua alternatif, misalnya A dan B, bisa memiliki titik impas PP jika FCA lebih besar dari FCB, yang dimana biaya alternatif A lebih besar dari B, VCA kurang dari VCB, yang dimana biaya variabel alternatif A lebih kecil dari B, atau sebaliknya FCA kurang dari FCB dan VCA lebih dari VCB. Maknanya BEP terjadi ketika satu alternatif memiliki biaya tetap lebih tinggi tetapi biaya variabel lebih rendah, sedangkan yang lain biaya tetap rendah tetapi biaya variabel lebih tinggi. Pada jumlah produksi rendah, alternatif dengan biaya tetap rendah tapi VC tinggi
akan lebih murah. Saat produksi tinggi, alternatif dengan biaya variabel rendah walau FC tinggi akan menang. Pada grafik garis total biaya, TCA dan TCB akan berpotongan di titik BEP atau X di bawah X, yang dimana pilih alternatif dengan garis lebih rendah, misalnya B, di atas X pilih yang lain, misalnya A. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Firman Chandra Golib dengan NIM F1C022008. Di sini saya akan melanjutkan presentasinya. Sebuah perusahaan plat baja sedang mempertimbangkan dua alternatif mesin pemotong plat yang digunakan dalam proses produksinya. Alternatif pertama adalah mesin otomatis yang memiliki harga awal 23 juta rupiah dan nilai sisa 4 juta rupiah setelah 10 tahun. Bila mesin ini dibeli, maka operator harus dibayar 12.000 per jam. Output mesin ini adalah 8 ton per jam. Ongkos operasi dan perawatan tahunan diperkirakan 3,5 juta rupiah. Sedangkan alternatif kedua adalah mesin semi otomatis yang memiliki harga awal senilai 8 juta rupiah dengan masa pakai ekonomis 5 tahun dan tanpa nilai sisa. Ongkos tenaga kerja per jam bila mesin ini dioperasikan adalah 24.000 dan ongkos-ongkos operasional dan perawatannya senilai 1,5 juta per tahun. Perkiraan outputnya adalah 6 ton per jam. MARR yang dipakai analisa adalah 10%. Oke, lanjut ke pertanyaannya. Sini pertanyaan yang poin A. Berapa lembar logam yang harus diproduksi tiap tahun agar mesin otomatis lebih ekonomis dari mesin semi otomatis? Pertanyaan poin B. Apabila manajemen menetapkan tingkat produksi sebesar 2000 ton per tahun, mesin mana yang sebaiknya dipilih? Baik, kita lanjutkan ke slide selanjutnya. Di sini ada diagram alir kedua alternatif, otomatis dan semi otomatis. Mungkin bisa langsung dilihat di slide-nya. Di sini ada diagram. Kita lanjutkan saja ke slide selanjutnya, yaitu solusi dari pertanyaan yang tadi. Ini pertanyaan poin A. Penyelesaian dilakukan dengan mengikuti langkah-langkah berikut. Yang pertama, misalkan X adalah jumlah lembar logam ton yang diproduksi dalam setahun. Yang kedua, ongkos variabel tahunan untuk mesin otomatis adalah AC1 sama dengan 12 juta rupiah bagi jam kali 1 jam bagi 8 ton kali X ton bagi tahun sama dengan 12.000 bagi 8 X, sehingga ongkos ekuivalen tahunannya adalah EUAC1 sama dengan 23 juta dalam kurung A per P kali 100% kali 10 kurang 4 juta dalam kurung A per F 10% 10 tambah 3,5 juta tambah 12.000 X per 8. Mungkin untuk perhitungannya bisa langsung dilihat di slide-nya, sama persis seperti yang ditampilkan ini. Dengan cara yang sama akan diperoleh ongkos variabel tahunan untuk mesin semi otomatis. Perhitungannya seperti yang baik. Untuk slide berikutnya, sehingga ongkos ekuivalen tahunannya yaitu senilai 3,610 juta tambah 4.000 X. Jadi perhitungan selanjutnya, kedua persamaan EUAC tadi diekuivalenkan sehingga diperoleh X
1.352,8 ton per tahun. Jadi mesin otomatis akan lebih ekonomis dipakai bila dibandingkan dengan mesin semi otomatis bila tingkat produksinya lebih besar dari 1.352,8 ton per tahun. Baik, kita lanjut pertanyaan di yang poin B tadi. Apabila manajemen memutuskan tingkat produksi sebesar 2.000 ton per tahun, maka mesin otomatis yang harus dipilih dalam kurung karena lebih besar dari titik impas. Baik, mungkin sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.